Bahan-bahannya ini telur 2 butir, garam setengah sendok teh, gula pasir 240 gram. Ini aku aduk-aduk. Lalu tambahkan margarin cair 100 gram. Margarin ini boleh ya kalau mau diganti butter atau dicampur margarin ditambah butter juga nggak apa-apa. Santan kental 275 ml. Kita aduk lagi. Selanjutnya aku tambahkan tepung tapioka 4 sendok makan. Aduk hingga semua bahan tercampur rata ya. Selanjutnya tambahkan singkong parut sebanyak 1 kg. 1 kilogramnya ini kita timbang setelah diparut ya. Ini aku aduk-aduk. Untuk singkongnya, teman-teman bisa lihat ya, kalau singkongnya banyak mengandung air, bisa sedikit diperas airnya. Selanjutnya aku tambahkan pewarna kuning, kira-kira setengah sendok teh ini, supaya warnanya lebih cantik aja, tapi sesuai selera, kalau nggak mau ditambah pewarna juga nggak apa-apa. Kita aduk-aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur rata ya. Selanjutnya siapkan loyang. Ini aku pakai loyang ukuran 16 x 16 cm yang sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Lalu kita alasi dengan kertas roti. Ini aku aduk-aduk dulu. Kalau sudah benar-benar tercampur rata, lalu kita masukkan ya ke dalam loyangnya. Ini aku rata-ratakan. Kalau sudah rata, ini aku sedikit hentakan supaya nggak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Lalu ini akan aku panggang. Sebelumnya ovennya sudah kita panaskan ya selama 10 menit. Tujuannya supaya saat kita masukkan adonan, panas oven sudah stabil. Ini aku panggang selama 75 menit menggunakan api atas bawah, suhunya 200 derajat ya. Sekarang aku akan menyiapkan bagian toppingnya. Ini kita pecahkan telur 1 butir. Aku kocok lepas dulu. Lalu tambahkan whipping cream cair 100 ml, tepung tapioka setengah sendok makan, kental manis 3 sendok makan, aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata ya. Terakhir aku tambahkan vanili bubuk setengah sendok teh. Kalau sudah halus, ini aku masukkan lagi ke dalam gelas takar supaya nanti mudah ya aku menuangkannya. Setelah 75 menit, ini singkongnya sudah matang. Lalu aku tuangkan toppingnya, langsung aja ya. Kalau sudah, ini kita panggang lagi. Apinya tetap pakai api atas bawah ya, suhunya juga 200 derajat. Selama 20 menit atau sampai warnanya kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan seperti ini sudah bisa diangkat ya. Dan biarkan dulu hingga benar-benar dingin, baru setelah itu nanti akan kita keluarkan. Seperti ini sudah dingin, akan aku keluarkan dari loyang. Terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya.
Lalu ini aku balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini hasilnya. Aku balik lagi. Bismillah. Lanjut, ini akan aku potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Lalu kita potong-potong lagi. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Pertama, kita buat dulu bahan untuk bingkai singkongnya. Ini 1 butir telur, ditambah gula pasir 120 gram. Aku aduk dulu. Masukkan santan 160 ml. Ini dari 2 santan instan yang aku tambah air ya. Tepung tapioka 2 sendok makan. Garam 1/4 sendok teh, margarin ini 3 sendok makan yang sudah kita cairkan. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, masukkan singkong yang sudah diparut sebanyak 500 gram, diaduk lagi. Jadi singkongnya, kalau ada singkong yang terlalu banyak air, bisa diperas sedikit ya airnya, tapi kalau singkongnya kering, nggak usah, langsung aja. Pada tahap ini teman-teman sudah bisa mulai menghidupkan oven ya, dipanaskan selama 10 menit dengan api atas bawah, suhu 180 derajat ya. Nah, ini aku tambahkan sedikit pewarna makanan supaya warnanya lebih cantik. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm yang sudah aku olesi dengan margarin, lalu kita lapisi dengan kertas roti. Masukkan adonan singkong. Sebelumnya ovennya tadi sudah kita panaskan ya, lalu kita masukkan loyang. Ini kita oven selama 60 menit pakai api atas bawah, suhunya 200 derajat ya. Sekarang kita siapkan untuk bahan lapis belacannya ya. Ini margarin 225 gram, tambahkan susu kental manis coklat 3 sendok makan. Vanili bubuk 1 sendok teh. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan tinggi selama 6 menit sampai mengembang ya. Untuk margarin ini teman-teman boleh ya, kalau mau diganti butter atau mau dicampur butter separoh, margarin separoh juga boleh, atau kalau mau full margarin seperti yang sekarang aku pakai itu juga boleh ya, tergantung dengan stok dan selera teman-teman di rumah aja. Setelah mengembang dan ini sudah aku mixer selama 6 menit, matikan mixernya, kita sisihkan dulu. Sekarang siapkan kuning telur 11 butir, telur utuh 2 butir, emulsifier aku pakai SP setengah sendok makan, gula halus 160 gram. Ini aku aduk-aduk dulu supaya nanti saat kita mixer enggak terbang-terbang. Kalau sudah, langsung aja kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang kira-kira 6-7 menit.
Ini sudah aku mixer selama 6 menit, sudah mengembang. Kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya, siapkan ayakan, masukkan tepung terigu 50 gram, susu bubuk 15 gram, tepung maizena 15 gram, coklat bubuk 15 gram. Ini kita ayak. Kalau sudah, kita mixer lagi dengan kecepatan rendah aja, sebentar sampai tercampur rata aja ya. Kalau sudah rata, ini mixernya sudah bisa kita matikan ya. Aku tambahkan pewarna coklat kira-kira setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera aja. Lalu kita masukkan margarin yang sudah di mixer tadi, diaduk dengan sistem aduk lipat ya, seperti ini, sampai semua bahan tercampur rata. Nah, seperti ini teman-teman sudah bisa lihat ya, ini sudah halus, nggak ada yang bergerindil lagi. Setelah 60 menit, ini bingkanya sudah matang, aku angkat. Langsung aja aku taruh di atas timbangan, kita ambil adonan sebanyak 75 gram. Lalu dirata-ratakan. Ini aku nggak pakai cangkir ataupun wadah lagi ya, jadi langsung aja aku taruh di atas timbangan, karena ini bahannya lengket, susah juga nanti lepasnya nempel-nempel di mangkoknya. Jadi langsung aja kayak gini lebih simpel, jadi kita lebih hemat cucian piring ya. Kalau sudah rata seperti ini, kita oven. Untuk lapis legitnya ini kita pakai api atas aja ya, selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit ini kita angkat. Lalu ini kita rata-ratakan, jangan ditekan ya, cukup ditepuk-tepuk seperti ini aja, karena kalau ditekan-tekan nanti jadinya bonyok. Jadi cukup kita tepuk-tepuk seperti ini aja. Lalu kita lapisi lagi sama seperti tadi, langsung aja aku taruh di atas timbangan supaya kita lebih hemat tempat ya. Kita ambil adonan sebanyak 75 gram. Kita rata-ratakan lagi. Nah, seperti ini sudah, kita oven lagi sama ya seperti tadi, pakai api atas aja, suhunya 180 derajat selama 5-6 menit, disesuaikan dengan oven masing-masing dan lakukan ya hingga semua adonan habis. Ini sudah lapisan yang terakhir, aku keluarkan dari ovennya. Nah, seperti ini aku rata-ratakan, cukup ditepuk-tepuk aja ya. Kalau sudah, kita biarkan dulu hingga benar-benar dingin. Ini sudah dingin, akan aku keluarkan. Terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya.
Lalu ini kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lepaskan kertas rotinya. Kita balik lagi. Bismillah. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang ini akan aku potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, ini hasilnya cantik ya. Untuk pisaunya ini boleh ya, kalau mau dilapisi pakai plastik wrap atau nggak dilapisi juga nggak apa-apa. Yang penting pisaunya tajam ya, supaya hasilnya rapih. Selanjutnya ini akan aku potong-potong. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Pertama, siapkan gula aren 150 gram, gula pasir 150 gram, santan 200 ml. Ini kita bagi dua sama banyak ya, masing-masing 100 ml. Yang gula aren ini kita panaskan di atas kompor, dilarutkan ya hingga larut gulanya seperti ini, kemudian disaring. Aku sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 2 butir telur. Lalu ini aku kocok. Tambahkan margarin. Ini margarin yang sudah aku cairkan sebanyak 75 gram. Kental manis 120 gram atau setara 3 saset ya. Vanili bubuk aku tambahkan 1 sendok teh. Kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Tambahkan singkong parut sebanyak 1200 gram. Kita aduk. Ini singkong yang aku gunakan nggak terlalu banyak air ya, jadi nggak perlu diperas. Kalau singkongnya banyak mengandung air, bisa sedikit diperas ya singkongnya. Ini diaduk hingga benar-benar tercampur rata. Kalau sudah rata, ini kita bagi dua ya, sama banyak. Ini nggak aku timbang, dikira-kira aja, tapi kalau mau ditimbang juga nggak apa-apa ya. Untuk yang satu bagian, kita tambahkan larutan gula merah. Ini tadi sudah aku saring ya. Lalu kita aduk rata. Untuk yang satu bagiannya lagi kita beri santan dan gula pasirnya. Aduk juga hingga tercampur rata.
Siapkan loyang ukuran 16 x 16 cm yang sudah aku olesi dengan minyak, lalu kita lapisi dengan kertas roti ya. Ini karena aku pingin kuenya tinggi, jadi pakai loyang yang ukuran 16 x 16, tapi teman-teman boleh juga ya kalau mau pakai loyang yang ukuran 18 x 18 cm ataupun 20 x 20 cm juga nggak apa-apa. Ini kita aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam loyang. Aku rata-ratakan. Lanjut, ini sedikit dihentakkan ya supaya nggak ada udara di bagian tengahnya. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih ya, hingga beruap banyak seperti ini. Lalu kita masukkan loyang yang berisi kue. Ini dikukus selama 15 menit. Setelah 15 menit kita akan lapisi dengan adonan yang gula merah ya. Supaya nggak panas, ini aku angkat aja dulu deh. Kita lapisi, ini jangan lupa diaduk dulu karena nanti ada bahan yang misah ya. Jadi kalau sudah diaduk rata baru kita masukkan. Kalau sudah, kita rata-ratakan. Lanjut, ini kita kukus lagi. Kita kukusnya selama 1 jam ya dengan api sedang. Setelah 1 jam, matikan kompor, angkat dan tunggu dulu hingga dingin. Ini sudah dingin, akan segera aku keluarkan. Terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya. Kalau sudah, ini aku balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hasilnya. Kita lepaskan dulu kertas rotinya. Lanjut, kita balik lagi. Bismillah. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang ini akan aku potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Terima kasih. Pertama, aku akan buat bingkai singkongnya dulu ya. Ini kita pecahkan 1 butir telur, gula pasir 125 gram, margarin 30 gram, ini yang aku cairkan ya, santan 100 ml, vanili bubuk setengah sendok teh. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, tambahkan singkong parut 500 gram, tepung tapioka 2 sendok makan. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini aku menggunakan singkong yang nggak banyak mengandung air ya. Jadi kalau singkongnya banyak mengandung air, bisa sedikit diperas airnya. Nah, ini sudah rata, siap untuk kita kukus ya.
Siapkan loyang ukuran 16 x 16 cm yang sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis atau boleh juga pakai minyak goreng ya. Lalu kita alasi dengan kertas roti. Aduk lagi adonan supaya nggak ada bahan yang mengendap ya. Kalau sudah, baru kita masukkan ke dalam loyang. Ini aku rata-ratakan. Lanjut, ini aku hentak-hentakan supaya nggak ada udara ya di bagian tengahnya. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga beruap banyak. Lalu kita kukus dengan api sedang selama 50 menit. Setelah kukusannya berjalan 40 menit, baru kita mulai menyiapkan untuk toppingnya ya. Siapkan 2 butir kuning telur. Karena kalau begitu kita kukus langsung kita siapkan, nanti toppingnya keburu beku, kukusan kuenya belum matang ya. Selanjutnya tambahkan gula pasir 50 gram, sejumput garam, tepung maizena 50 gram, jus daun pandan dan daun suji 100 ml. Ini aku dapatkan dari 5 lembar daun pandan dan 8 lembar daun suji yang kita blender halus bersama air 100 ml ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Tambahkan santan 400 ml. Ini aku dapatkan dari 2 santan instan 65 ml yang aku tambah air ya. Aduk hingga tercampur rata. Lalu kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya, supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Kalau sudah mengental dan meletup-letup seperti ini sudah bisa kita matikan kompornya. Setelah 50 menit, ini kue singkongnya sudah matang ya, kita angkat. Lalu kita tuangkan topping pandannya. Nah, seperti ini kita rapi-rapikan. Kalau sudah, dibiarkan dulu hingga uap panasnya berkurang. Setelah itu masukkan ke kulkas ya. Kita biarkan selama lebih kurang 3 jam. Nah, ini sudah aku diamkan lebih kurang 3 jam. Siapkan 1 butir kuning telur. Lalu kita olesi di bagian atasnya. Ini disemuakan aja kuning telurnya, nggak apa-apa ya. Sebelumnya ovennya sudah kita panaskan ya, lalu kita panggang. Ini menggunakan api atas bawah, suhunya 180 derajat selama 20 menit atau sampai kecoklatan bagian atasnya ya. Nah, seperti ini sudah mulai kecoklatan. Langsung aja aku angkat. Ini sudah dingin, akan segera aku keluarkan. Kita sisir dulu bagian pinggirnya. Lanjut, ini kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini hasilnya ya. Lanjut, dibalik lagi. Lanjut, ini akan aku potong dulu menjadi 3 bagian yang sama besar. Pisaunya aku alasi dengan plastik wrap ya, supaya nggak lengket.
Selanjutnya ini aku potong-potong. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Nah ini dia bingka singkong santan panggangnya sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget ya. Jadi perpaduan dengan kenyalnya singkong, lembutnya santan panggang. Pokoknya kalian wajib cobain ya, karena ini recommended. Gimana bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.